Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ona Alvares Marpaung dengan NIM 444525026. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penggunaan bahasa baku dalam lingkungan kampus. Untuk daftar isinya ada pengantar, pengertian, fungsi, ciri-ciri, kesalahan, strategi, dan juga kesimpulan. Untuk pengantarnya, pertama adalah bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam kehidupan akademik. Nah, melalui bahasa, gagasan, pengetahuan dan hasil penelitian dapat disampaikan dan dipahami serta dikembangkan bersama di antara sivitas akademika. Bahasa bukan hanya sebagai sarana untuk berbicara atau menulis, tetapi juga sebagai medium berpikir secara ilmiah yang menuntut ketepatan, kejelasan, dan logika. Selanjutnya, di lingkungan kampus, penggunaan bahasa baku mencerminkan keilmiahan dan profesionalisme. Ini dimaksudkan bahwa peran bahasa baku adalah sangat strategis. Bahasa baku mencerminkan tingkat keilmiahan, kedisiplinan berpikir, dan profesionalitas setiap mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidikan. Bahasa baku juga membantu menciptakan suasana akademik yang formal, objektif, dan penuh rasa hormat, baik dalam kegiatan belajar, mengajar, seminar, diskusi ilmiah, maupun kegiatan organisasi mahasiswa. Selanjutnya adalah bahasa baku penting dalam penulisan karya ilmiah atau interaksi formal. Karena bahasa baku adalah lebih dari sekedar aturan kebahasaan, penggunaan bahasa baku juga berfungsi untuk menjaga kejelasan makna dan mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi ilmiah. Dengan bahasa baku, pesan yang disampaikan menjadi lebih sistematis dan efektif oleh semua kalangan. Hal ini berbeda dengan penggunaan bahasa non-baku atau bahasa gaul yang cenderung bersifat informal sehingga kurang tepat untuk digunakan dalam situasi akademik resmi. Selanjutnya adalah pengertian. Jadi bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan dan kosakata yang dibakukan oleh lembaga bahasa. Ragam ini dianggap sebagai bentuk bahasa yang paling benar, teratur, dan dapat diterima untuk digunakan dalam situasi formal, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bahasa baku juga memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi resmi dalam dunia pendidikan, pemerintahan, atau kegiatan ilmiah. Dalam lingkungan kampus, bahasa baku menjadi standar yang harus digunakan dalam setiap kegiatan akademik. Ciri utamanya adalah satu, penggunaan puebi. Yang kedua adalah struktur kalimat yang jelas. Yang ketiga adalah menghindari penggunaan bahasa gaul atau slang yang terkesan informal. Selanjutnya adalah fungsi bahasa baku di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus, bahasa baku berperan penting sebagai sarana utama dalam mencapaikan gagasan, hasil penelitian, atau pemikiran di lingkungan akademik. Dengan menggunakan bahasa baku, mahasiswa, dosen, atau peneliti dapat berkomunikasi secara lebih objektif dan sistematis sehingga pesan ilmiah yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca atau pendengar. Fungsi pertama adalah sebagai komunikasi ilmiah. Lalu yang kedua adalah menunjukkan identitas intelektual seseorang. Yang ketiga adalah mencerminkan citra kita sebagai seseorang yang profesional. Lalu yang keempat adalah mencegah kesegeraman bahasa akademik. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa baku. Bahasa baku memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah ejaan. Contoh bahasa ejaan yang tidak baku adalah aktivitas. Aktivitas adalah ejaan yang baku. Namun aktivitas adalah ejaan yang tidak baku. Lalu selanjutnya ada kosakata. Tetapi adalah ejaan yang baku. Namun tapi bukanlah ejaan yang baku. Selanjutnya adalah struktur dari bahasa. Yang pertama itu adalah mahasiswa sedang belajar di perpustakaan adalah bahasa yang baku. Namun mahasiswa lagi belajar di perpus adalah bahasa yang tidak baku. Selanjutnya adalah pengucapan. Analisis adalah bahasa yang baku. Namun analisa
bukan merupakan bahasa baku. Selanjutnya ada kesalahan penggunaan bahasa baku. Yang pertama adalah mencampur bahasa asing dengan bahasa Indonesia, seperti contohnya itu meetingnya di cancel besok ya. Seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang benar, seperti rapatnya dibatalkan besok. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata tidak baku, seperti enggak banget, atau kayaknya. Perbaikannya adalah tidak, sekali, atau sepertinya. Selanjutnya adalah strategi kita untuk meningkatkan bahasa baku. Strategi yang pertama adalah kita lebih sering untuk membaca karya ilmiah untuk melatih kosakata kita dan juga meningkatkan pemahaman kita tentang bahasa. Yang kedua adalah penulis karya ilmiah atau apapun menggunakan bahasa yang dianjurkan oleh PUEB atau KBBI. Yang ketiga adalah membiasakan berdiskusi dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat adalah mengikuti pelatihan penulisan menggunakan bahasa baku yang formal dan disetujui. Yang kelima adalah menghindari bahasa gaul dalam situasi formal. Selanjutnya ada penutup. Jadi bahasa baku adalah bahasa yang mencerminkan kecerdasan, etika, dan kedisiplinan berpikir seorang. Bagi seorang mahasiswa, penggunaan bahasa baku penting untuk menjaga mutu bahasa Indonesia di lingkungan akademik serta menunjukkan profesionalisme dan identitas intelektual. Melalui kebiasaan menulis dan berdiskusi dengan bahasa yang baik dan benar, mahasiswa memperlihatkan karakter ilmiah dan berwibawa. Bahasa baku bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan integritas dan kualitas akademik seperti pepatah. Bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa baku menunjukkan kualitas akademik dari seseorang. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.